Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Wa ni rahimakumullah salam rahayun terus teman-teman yang berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedikit akan mengulik tentang edukasi kehidupan para koruptor kan, para korupsi. Para koruptor ini kita akan edukasi tentang bagaimana keadaan rohaninya itu seperti apa, itu kan, keadaan rohaninya beliau ini seperti apa sampai tega melakukan hal seperti itu kepada kita yang kita yang rakyat jelata seperti ini teraniaya oleh penguasa. Masuk mantap. Ujung songin jaya ujung songin jaya yang terkuat dalam jasad ini. Ya dari fokai yang ujung songin jaya korin yang terkuat yang terdalam takdir Allah. Hadir sinkron masuk dalam jasad ini serana satu bulan itu. Sinkron dengan jasad ini. Sinkron dengan jasad ini. Apa ini? Apa? Ini apa kok? Lah emang kenapa kok ini? Di sini. Kamu dari mana? Dari tempat jauh. Hah? Dari jauh sana. Dari jauh. Jauhnya mana? Ya dari sini saja. Hah? Jakarta, Indonesia. Indonesia. Kalian siapa ini? Saya. Iya. Saya Ibnu. Baru mendengar saya. Iya, baru mendengar. Kenapa ada di badan seperti ini? Lah, kamu emang dari mana? Dari sana, tempat majikan saya kok sampai di sini. Oh, kamu ini bangsa apa? Saya ini mengikuti manusia. Mengikuti manusia. Yang diikuti manusia itu manusianya siapa? Orang si tuanku muda. Sorry bro. Saya sudah biasa di sana begitu. Biasa bagaimana itu? Sudah biasa saya. Ngobrol begitu sudah biasa. Sudah biasa. Nanti ujung-ujungnya nanti gampang. Bos, tuanku. Saya panggil bos saya itu tuanku. Tuanku. Itu manusia orang itu dikasih coklat yang tebal. Di depan ini majikan saya nanti. Kan punya wanita cantik dia kan. Maksud saya itu loh yang temen dia kerja begitu. Itu nah. Nona itu dikasih 2 orang 3 orang itu sebulan biar diam. Nih. Ah, Ya, mau bisa berkata jujur sana yang
ada indikasi yang berbohong ternyata sang yang percaya nurut bakar otomatis tubuhnya kan begitu nafas ada tubuhnya. Ini saya mau bertanya tentang keadaan jasad yang kamu tempati saat ini ya. Jasad yang kamu tempati saat ini pernah melakukan tindakan mengambil uang rakyat ya. Apa yang kamu ketahui yang membuat orang itu mendorong melakukan perbuatan tersebut? Dorongan apa yang membuat? Sakit loh. Kok mengambil? Ya tidak mengambil. Kok tidak mengambil? Hanya meminta bagian, bukan mengambil. Meminta bagian dari mana? Ya itu kalau orang-orang minta tulisan-tulisan itu Proposal. Oh kamu pandai tuh proposal. Ya itu kertas itu dibaca nanti Tuanku nanti akan memberi tanda itu tulisan nanti itu jumlah di situ kan ada angka-angka itu banyak banget angkanya itu 0 0 0 0 waduh. Nah itu nanti dia minta nolnya 3 apa nolnya 10 nanti dikasih. Kalau itu sudah sana orangnya datang lagi ngasih amplop itu uang, menurut kalian uang manusia belum pada itu apa itu benda apa itu bisa ditukar buat ini itu nanti dapat begini enggak mau ambil, meminta supaya sama-sama enak. Yang mengajukan itu tulisan itu seneng dia kan foya-foya juga. Berarti melakukan tindakan hal seperti itu atas dasar keinginan orang-orang bawahannya. Ya kan semua mendukung. Semua mendukung. Iya, masa majikan berarti saya yang senang. Ada proyek besar yang menjadikan orang ini melakukan tindakan mengambil jatah orang lain. Pekerjaan. Iya, pekerjaan itu wah kayak itulah. Jadi ada proyek di balik dia melakukan hal seperti itu. Ya ada kan besar tuh. Proyek besar. Nol-nolnya banyak sekali. Itunya merah-merahnya numpuk-numpuk begini. Itu nanti bos saya, majikan tuan muda saya itu minta ya segini saja, nggak usah banyak-banyak. Nah nanti. Ini berarti apakah ketika dia melakukan hal tersebut itu ada tawaran untuk mendapatkan jabatan yang lebih enak atau tidak? Ya pasti. Nanti dapat kesempatan. Dulu waktu tuan muda masih jadi bukan karyawan ya, bagian kerja yang suka disuruh-suruh itulah. Selesaikan cepat. Nah nanti dia dapat buat itu dikasih buat melicinkan jalan naik, nanti naik lagi pindah ke ruangan yang dingin. Dulu ruangannya panas, pindah lagi yang dingin. Seragamnya berubah, terus ada ininya tanda apanya itu. Ya. Itu tanda apa itu ya? Lambang apa? Lambang jabatan. Ya. Itu nanti seperti tambah senang. Orang-orang juga makin senang sama tuan saya. Semakin membela. Jangan sampai orang lain tahu, harus disimpan rapat-rapat. Cukup kayak kalian berdua ini, kalau ini tadi cukup satu kami. Ada satu tim gitu ya. Iya dong. Masa yang lain-lain wah nggak boleh. Selain ada tawaran jabatan dan uang, apakah ada iming-iming hal lain, misal tuh wanita? Itu yang paling disukai tuan bos saya. Suka kalau sudah selesai itu di ruangannya itu, nanti ring, bos, big bos, ayo bos main-main apa? Biasa bos di sana. Nanti masuk ke tempat yang masuk ke wisata.
Bukan, ruangannya berkelap-kelip itu. Nanti ada yang perempuan gitu. menyambut nanti. Gitu. Nanti bos dikasih 3 wanita. Nanti suruh, ya itu kamu nggak tahu sih. Itu sudah biasa. Nah, saat melakukan hal tindakan seperti itu, apakah tidak ada merasa bersalah? Bersalah? Apa itu bersalah? Bahagia. Bos saya itu bahagia. Bukankah itu melakukan hal seperti itu tuh merugikan orang lain? Kalau menurut kalian mungkin merugikan. Iya. Kalau menurut bos saya, karena itu kami banyak. Bos saya temannya banyak. Nggak ada yang rugi. Ada link-link dari setiap lembaga-lembaga ini gitu. Lembaga. Ruangan-ruangan. Iya. Iya. Semua tahu kalau Tuan Muda saya datang, sudah pasti nanti dapat. Itu nanti dia langsung ambil dari, udah ada itu kadang gitu, kadang lewat cewek yang nganterin. Ya, terus melakukan hal seperti itu saat melakukan itu terasa tersirap dengan jumlah yang ditawarkan. Ya harus nanti. Kamu nggak tahu. Coba kamu kalau masuk ruangan itu disuguhi ketemu wanita-wanita. Kalau aku kan nggak punya keinginan seperti kalian manusia. Nah kalau bos saya itu kan kalau masuk ruangan tiga orang wanita perempuan duduk begini, kalian mau apa? Bos saya pasti suka. Belum itu ada asap seperti kamu ini loh. Iya. Begini juga. Ini juga. Ya iya, tapi beda, enggak seperti kamu. Beda konsepnya. Ini asapnya ini loh. Gini loh. Itu nanti bos saya langsung pergi. Itunya ada yang pergi, diajak sama. Apanya yang diajak pergi? Ininya. Sukmanya ada yang pergi keluar. Nanti diganti sama tuan iblis. Nah, ketika hal tersebut tercium oleh orang lain, bagaimana atau upaya cara kalian ini supaya tidak bocor ke luar sana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sampai bocor berarti hancur semua. Kami itu berusaha semampu kami dengan dibantu Tuan Iblis. Jadi ini Tuan Muda saya ini ke bawahnya itu menutupi semua. Kalau ada yang saya kok nggak kebagian jatah, lah semua langsung tutup mulut semua. Nggak ada peran iblisnya juga. Tuan Iblis itu yang berkuasa. Iblis itu penguasa saya. Bekerjanya di bagian apa? Dalam orang ini melakukan tindakan korupsi. Itu kalau wanita, ada wanita, ada itu uang. Itu yang membuat sininya menyala-nyala. Langsung semangat. Gitu. Itu pokoknya semangatnya menyala-nyala kalau sudah Tuan Iblis masuk itu. Tapi ya selain itu kan sebenarnya mereka buruk juga untuk tuanku. Nah saya itu digencet, diinjek di bawah sini kalau nggak mau kerja sama. Kadang ya saya pikir saya bukan penjaga manusia lagi, saya itu budaknya iblis sebenarnya. Tapi saya suka-suka saja. Saya dapat kesenangan. Nah ini kan setelah orang ini misal ketangkep,
ya atau sudah ketangkep ini ada nggak rasa malu dalam pribadinya sendiri? Oh, ya ada. Ada. Ya ada. Nggak ada? Ada. Oh ya lumrah ketangkep ketahuan main. Itu malu sama temannya sebenarnya, malu sama atasannya saja. Oh gitu. Kalau sama keluarganya ya nggak malu. Wah, keluarganya ikut makan, ikut dapat bagian. Keluarganya berarti tahu apa yang dilakukan oleh orang ini? Ya tahu lah, pasti tahu. Semua keluarganya apa cuma tahu? Semua keluarganya tahu. Mereka dapat semua. Oh dapat. Iya. Dapat bagian gitu. Dapat semua. Untuk bahasanya kalian menyembunyikan gimana? Disembunyikan di istrinya, di anaknya, keponakannya, penyanyinya, ada penyanyinya dikasih juga, dititipi, penghiburnya dititipi juga. Kalau bahkan orang yang nggak kenal pun pernah dititipi. Dititipi uang untuk pencuciannya seperti itu. Iya, ditaruh di itu loh, apa itu, tempat-tempat usaha-usaha itulah. Itu, wah, yang uang beranak-anak itu, wah, beranak-anak itu kadang ditaruh di tempat seperti itu. Beranak apa? Uangnya nanti jadi tambah banyak di situ. Itu apa? Itu, kalau ngomong itu jelas. Buang, dibuang. Taruh di sana. Banknya banyak. Nah, ketika ini dia itu melakukan ketika dia melakukan perbuatan tersebut, terus malu, nyesel, upaya apa yang dilakukan untuk support atau mendukung dia dari rasa penyesalan itu? Yang mendukung siapa? Maksud saya ya, kamu kan ada di posisi dia, ya, atau kamu kan bertempat tinggalnya, atau kamu ini satu jasad dengan dia kan gitu. Ya itu kan sandiwara. Pura-pura bersedih saja. Pura-pura bersedih. Ya walaupun malu, tapi kan malu. Untuk apa malu-malu? Orang sudah banyak simpanannya. Oh, jadi tidak khawatir walaupun di penjara berapa tahun gitu? Ringan, disuruh ringan. Karena sudah disiapkan. Sudah menyiapkan bekal untuk keluarnya, untuk foya-foya seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti nggak ada rasa takut seperti itu. Buat apa takut? Bisa dibeli semua. Kami itu sudah punya banyak pasukan supaya. Ada nggak sesuatu yang melekat dalam orang ini, suatu nasihat dari orang tua atau mungkin guru spiritual? Ada. Yang mengingatkan bahwa perbuatan korupsi ini suatu perbuatan yang buruk dan merugikan orang lain, juga bakalnya nanti merugikan diri sendiri. Ya ada, masa nggak ada? Ada. Cuma kan kami berusaha, terutama dari pihak iblis, supaya ini nasihatnya jangan sampai keluar. Oh, dari pihak iblis itu mengompori? Kami tutup rapat-rapat. Sudah, tidak usah diikuti, sudah, tenang, aman. Oh, nasihat itu dibungkus dengan rapi? Kami tutupi semuanya. Orangnya, keluarganya. Sudah Pak, tenang saja Pak. Kami aman-aman, di luar tetap bahagia. Tenang Pak. Kamu di dalam nanti kami buatkan tempat yang enak. Walaupun di dalam tetap bisa keluar masuk. Oh, berarti ketika dia tertangkap, berarti masih ada niatan untuk membeli kenyamanan fasilitas yang ada di dalam tersebut. Kamu manusia, masa nggak tahu? Karena sudah sering begitu bangsa kalian yang Tuhan yang tertangkap mengambil, kata kamu mengambil. Di dalam ya enak-enak saja. Halo Ayang, kapan main lagi ke sini? Tetap bisa di dalam.
Lah apa enggak memikirkan keluarganya, misalnya saat kamu ditangkap, misalnya saat dia, kan kamu ya, kamu nggak bisa ketangkep gitu kan. Ya. Kalau dia ketangkep, apakah nggak malu dengan keluarganya yang nanti bakalnya diolok-olok oleh masyarakat? Yang malu sedikit saja. Nanti kan kami beli apa itu? Itu loh, kalian suka berworo-woro itu, koar-koar itu. Hari ini terjadi, nah nanti kami kasih amplop. Paling cuma sebulan, 2 bulan selesai. Sebulan 2 bulan selesai. Oh, jadi seakan-akan itu sesuatu yang lumrah bagi masyarakat. Keluarganya suruh sembunyi saja, pindah ke rumahnya banyak. Untuk apa? Enggak, ini yang paling poin ini. Kenapa kok seakan-akan masyarakat kita ini seakan-akan merasa terbiasa atau merasa korupsi itu seakan-akan itu udah lumrah kan gitu. Tuh, yang bertanggung jawab tuh. Siapa? Tuan Iblis tuh. Tuan Iblis? Iya. Mereka yang sekarang paling banyak pasukannya seperti itu. Mengipasi kalian supaya tidak tergoda untuk memberi nasihat-nasihat. Udah biar saja urusan dia. Kamu nggak ikut nanggung. Urusan perut dia yang nanggung sendiri akibatnya, itu saja. Semuanya bergerak triliunan di negeri kamu. Oh, berarti cara untuk menutupi kabar dari media juga bisikan dari bangsa sejenis kamu. Oh iya, lebih parah mereka. Lebih parah dari saya hanya mengikuti satu tuan. Oh gitu. Kalau dia masuk seperti kalian. Nah, dalam batiniahnya, hati kecilnya itu, apakah tidak ada cahaya keimanan yang membuat dia takut kepada hukum-hukum Tuhan seperti itu? Ada. Semua orang yang melakukan hal ini kan pasti beragama. Iya. Ada rasa ketakutan. Ada. Ketakutan itu kadang muncul sewaktu sendiri, sewaktu Tuhan sedang duduk termenung, itu ada rasa takut, rasa menyesal ada. Tapi seiring ini muncul, waduh, yang datang banyak banget, hitam merah hitam semua, mengerubuti semua. Lah itu sebab-sebabnya bangsa-bangsa iblis datang itu kepada seorang tersebut, itu sebabnya apa? Supaya menjadi contoh yang lain, supaya contoh jadi contoh. Maksudnya jadi contoh itu? Ini kegiatan ini aman, lakukan saja terus, orangnya nggak apa-apa, walaupun ditangkap, menurut kalian ditangkap nggak masalah, gampang, nanti tinggal bilang sedang sakit, udah. Yang berseragam ini kenapa kok bangsa iblis ini terlalu dekat dengan orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini? Ini faktor apa yang menyebabkan bangsa iblis ini ikut gitu loh? Kamu pengen tahu ya? Ini rahasia. Sampai seakan-akan iblisnya itu menumpuk dan membisiki semua umat manusia yang ada di sekitarnya. Itu yang mendorong apa gitu? Yang mendorong orang tersebut itu banyak iblisnya atau banyak bangsa goib yang ikut andil dalam melakukan atau menutupi kesalahannya? Itu sebenarnya itu itu kan memang perbuatan satu orang ya, tapi itu kan menyeret banyak orang. Jadi bukan dia sendiri sebenarnya yang dapat. Banyak orang bawahnya. Makin banyak. Itu yang ngambil itu makin banyak sampai orang bawah pun mengambil juga. Lah, itu untuk iblis itu nanti kan itu merusak. Itu saya jujur. Aduh, jangan jujur. Aduh, ini merusak sini.
batinnya rusak. Rusaknya itu karena sebenarnya menyengsarakan pelan-pelan, membunuh perlahan-lahan. Jadi itu seperti itu menyengsarakan itu anak buah rakyat, orang-orang seperti kamu kalian ini sebenarnya sengsara karena sudah diambil itu. Makanya bangsa iblis berusaha mati-matian supaya ini jangan sampai lepas. Itu merusak sini, batinnya rusak, perdagangan kamu rusak, negara kamu juga, negeri kamu rusak, untuk seluruh dunia juga rusak karena uang itu nanti kan uang itu untuk foya-foya yang nggak jelas, untuk minum, untuk masuk bank itu, berputar itu kesukaan Tuhan iblis. Itu. Nah, ketika rasa penyesalan itu timbul, ya, apakah itu juga ada sebagai ancaman bagi bangsa kamu? Iya, bahaya nanti kalau ininya sampai ingat penyesalan, mengingat sampai menyebar ke seluruh jasmaninya, saya terpental nanti, bahaya. Saya bingung nanti mau makan apa. Nah, nanti kembali lagi ke pertanyaan yang saya ucapkan tentang nasihat guru spiritual atau orang tua. Ini kok bisa mentah? Itu kan sebabnya apa? Terlalu banyak makan seperti itu, makanan yang hasil uang itu, uang panas menurut kalian. Jadi uang dari hasil mengambil itu busuk. Ya. Sebenarnya itu busuk, dibelanjakan itu kembali lagi masuk badan itu jadi buruk. Untuk badan kalian buruk, bukan badan ini saja jasmani, ininya kalian juga nanti rusak. Ini saya sebenarnya rusak ini badannya ini rusak, tapi saya suka, bahagia. Ini saya rusak ini badan ini. Itu jadinya nasihat-nasihat yang di sini nih. Mana ini? Bukan badannya. Di sini tertutupi nanah, darah, kotoran, gumpalan hitam itu, gumpalan uang makanan itu, perbuatan itu. Maksiat. Aduh, aku pulang saja ya. Cukup, Kang? Aku kok jujur. Oh, berarti uang panas itu akan merusak hati seseorang sehingga akan jauh dari Tuhannya. Ya iya, di mana-mana kalau uang seperti itu nanti semuanya ya Tuhanku, ya keluarganya, ya saudaranya, nanti ya arahnya untuk itu semua. Anaknya ya suka. Kadang-kadang saya benci itu juga. Apaan itu? Kamu kalau itu jangan meragain itu lah, disebutin apa dia kenapa ngapain itu gitu loh. Main-main di tempat-tempat yang mewah itu begini, nanti main-main itu yang wah itu seperti itu, nanti minum lagi, pulang begini. Jadi sesuatu yang didapatkan dari barang yang tidak jelas akan menjadikan orangnya tidak jelas. Ya, intinya seperti itu. Ya ke arah seperti itulah yang buruk-buruk. Dah cukup. Kamu kembali aja ke jasadmu ya. Saya minta untuk kamu menyadarkan jasad yang ada di dalam diri kamu biar menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Masuk ilmunya dulu. Tuhan iblis banyak loh. Ampun.
Biar lebih sempurna ucapkan bacaan syahadatnya. Apa ini? Ucapkan bacaan syahadat. Baca sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapkan salamnya keluar dari jasad. Ayo, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di poin-poin dari pertanyaan saya ini yang saya ajukan ke dalam yang menempati jasad orang yang melakukan tindakan korupsi, pertama itu adanya unsur iblisiah. Jadi unsur iblisiah ini emang berkembang dalam titik kehidupannya lah gitu kan. Di awal dia mungkin dari remajanya gitu kan sampai di akhir hayatnya atau sampai saat ini gitu kan, itu lingkaran jalur ini masih ada lingkaran dari makanan gitu kan, dari lingkaran iblisnya itu masih terbentuk di sana karena sebab-sebab makanan yang mendorong nafsunya itu timbul, dan perbuatan yang dilakukan itu merasa tidak bersalah karena nafsunya yang lebih mendomisili dirinya daripada akalnya kan gitu. Nafsunya itu lebih dikedepankan daripada akalnya, tanpa berpikir panjang ya dikerjakan saja karena memang sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai, batiniahnya sudah dikuasai, dirinya sudah dikuasai dengan nafsu dan iblis-iblis yang berkembang dalam dirinya kan gitu. Tambahi. Ada boleh nambahi Gus? Iya monggo. Jadi pelaku koruptor itu ada rasa nyaman Gus. Ada rasa nyaman. Kenyamanan dalam berbuat itu nyaman. Jadi seolah-olah tidak ada yang tahu karena semuanya yang mengawasi pun tidak pura-pura tidak tahu. Jadi nyaman, ada rasa nyaman dalam berbuat. Jadi kenyamanan. Jadi orang berbuat seperti itu karena enak-enak wae. Nyaman hukumannya enteng. Oh gitu ya. Ya, itu saja. Jadi gitu ya. Mungkin lebih lengkapnya nanti mungkin lebih lengkapnya lagi kalau mungkin ada penjelasan mungkin di part keduanya insyaallah. Itu saja, ini untuk awal gitu kan. Ini yang versi cowok. Ya versi cowok. Setelah versi ceweknya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Jangan lupa jadi penonton yang bijak. Jadi penonton yang bijak. Jadi penonton yang bijak. Bye.